Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sarah Afifah dengan NIM 2191049 dari PAI 5B akan sedikit menjelaskan tentang PPT yang telah saya buat, yaitu mengenai ketentuan kurban dan akikah. Yang pertama yaitu pengertian kurban. Kurban artinya penyembelihan hewan di pagi hari. Maksudnya di sini yaitu mendekatkan diri atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurban diartikan sebagai persembahan kepada Tuhan seperti biri-biri, sapi, unta yang disembelih pada hari lebaran haji. Jadi, pengertian kurban adalah perintah yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih binatang ternak seperti unta, sapi, kerbau, domba, dan kambing pada hari raya Idul Adha sampai pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta mensyukuri nikmatnya dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalil terkait tentang kurban yaitu Quran Surah At-Takasur yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar, yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Syarat-syarat hewan yang dipakai untuk kurban yaitu termasuk al-an'am atau hewan ternak, yaitu yang telah dijelaskan tadi, antara lain ada unta, sapi, kerbau, domba, dan kambing. Selanjutnya yaitu saniyah. Saniyah artinya yaitu hewan yang sudah mengalami copot salah satu giginya. Yang dimaksud dengan gigi adalah salah satu gigi dari keempat gigi depannya, yaitu 2 di bawah dan 2 di atas. Boleh jantan ataupun betina, meski diutamakan yang jantan karena bisa menjaga populasi. Selanjutnya yaitu hewan tersebut tidak ada cacat, tidak pincang, tidak kurus kering, serta tidak memakan kotoran. Hal-hal yang disunatkan di dalam kurban yang pertama yaitu disunahkan hewan kurbannya itu besar dan gemuk. Yang kedua, disunahkan menyembelih dengan tangan sendiri, kecuali bagi wanita, banci, orang yang fisiknya lemah dan tidak mahir dalam menyembelih. Selanjutnya yaitu orang yang menyembelih dan hewan yang disembelih disunahkan menghadap arah kiblat. Selanjutnya, membaca takbir setelah basmalah dan memakan sebagian dari daging kurban dan bersedekah dengannya. Waktu pelaksanaan kurban yaitu kurban dilakukan pada hari raya haji, di mana bertepatan pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Materi selanjutnya yaitu tentang akikah. Akikah adalah hewan sembelihan untuk anak yang baru lahir. Kata akikah berasal dari bahasa Arab al-aqiqah yang memiliki pengertian rambut yang tumbuh di atas kepala bayi sejak dalam perut ibunya hingga tampak pada saat dilahirkan. Menurut bahasa, akikah berarti bulu atau rambut anak yang baru lahir. Sedangkan dalam makna istilah artinya menyembelih hewan untuk kelahiran anak laki-laki atau anak perempuan ketika masih berusia 7 hari atau 14 hari atau 21 hari. Bahkan juga dilaksanakan cukur rambut dan diberikan nama kepada anak yang baru lahir. Menurut para ulama, pengertian akikah secara etimologi ialah rambut kepala bayi yang tumbuh semenjak lahirnya. Adapun dalil tentang akikah yaitu hadis riwayat Abu Dawud nomor 2838, At-Tirmizi nomor 1522, Ibnu Majah nomor 3165, yang artinya setiap bayi tergadai dengan akikahnya, disembelihkan kambing untuknya pada hari ke-7, dicukur dan diberi nama. Syarat-syarat binatang yang bisa digunakan untuk akikah yaitu yang pertama, umurnya telah cukup antara umur 6 sampai 12 bulan untuk kambing.
Yang kedua, jenis kelamin hewan akikah boleh berkelamin jantan yang sudah bertanduk atau betina, tidak dalam keadaan mengandung ataupun menyusui. Yang ketiga yaitu sehat. Dan selanjutnya, tidak boleh kurus kering dan tidak cacat mutlak. Hal-hal yang disunahkan dalam akikah: yang pertama, jumlah kambing untuk akikah. Untuk anak perempuan, kambingnya itu ada 1, dan untuk anak laki-laki jumlah kambingnya yaitu 2. Selanjutnya, menyembelih ketika matahari sedang naik atau sebelum zuhur. Melaksanakan penyembelihan kambing akikah disunahkan agar dilakukan sebelum tengah hari. Selanjutnya, daging akikah dimasak terlebih dahulu sebelum disedekahkan. Yang keempat, yaitu memberi nama bayi, dan selanjutnya memotong rambut bayi. Baiklah, hanya sekian materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.